Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca pujanianang etang manggalamurtamangti. Junjunglah yang tinggi, yang pantas kita junjung. Itulah berkah utama. Ya, selamat sore, Namo Buddhaya, Bapak Ibu, adik-adik. Pada malam hari ini, sore ini, kita ingin membahas Dhammasaka Cepatu tentang pikiran dan kesadaran. Kata pikiran dan kesadaran dalam kehidupan keseharian sudah tidak asing. Kita mengenal apa itu pikiran, apa itu kesadaran. Tapi kebanyakan tidak bisa membedakan dengan jelas cara kerjanya maupun sifat-sifat dari pikiran kesadaran itu sendiri. Mari kita hari ini Bante ingin mengupas secara rinci tentang apa itu kesadaran dan apa itu pikiran. Kesadaran adalah sesuatu yang kita ketahui. Kalau kita mengetahui sesuatu itu adalah kesadaran. Contoh ya, kalau Bante tanya, ini jubah Bante warna apa? Kalau itu Anda pasti bisa menjawab itu merah marun. Lalu pertanyaan, kenapa kamu bisa tahu itu merah marun? Nah, kita bisa tahu itu merah marun dalam keadaan sadar, tanpa kesadaran, tapi kita nggak bisa mengetahui itu merah marun. Jadi bukan karena itu konsepnya telah diajarin dan sebagainya. Kalau itu adalah pikiran sudah. Contoh lain kalau kita melihat sekuntum bunga. Ketika kita mengetahui, tahu itu bunga, tahu itulah kesadaran. Tapi kalau kita sudah menilai, mengejas, oh bunga itu warna kuning, cantik, besar, wangi, bagus dan sebagainya atau indah, nah itu sudah pikiran, sudah konsep. Jadi kesadaran itu hanya sekedar mengetahui. Nah, kita contoh lain. Kalau kita mengenal sesuatu, mengetahui itu adalah kesadaran. Nah, lalu kalau kita dibumbui dengan oh ini, nah, itu sudah pikiran, sudah berkonsep. Nah, contoh ya, kita mayat. Mayat kan sesuatu jasmani yang sudah mati. Kalau kita cubit dia nggak akan sakit. Tapi bagi yang hidup, ketika dicubit, dia merasa sakit. Jadi kita lihat ya, yang nggak ada kesadaran punya, dia tidak bisa merasakan. Jadi sebenarnya kita bisa tahu rasa itu karena kesadaran. Jadi kesadaran itulah mengetahui. Contoh yang lain, misalnya ngantuk. Ngantuk ketika datang muncul ya. Lalu kita tahu ngantuk. Sebentar lagi kita tertidur. Ketika kita tertidur, kita sudah tidak tahu apa-apa lagi. Jadi sesungguhnya kita sudah mati sesebentar. Tidak tahu apa-apa lagi ketika kita tidur. Tapi ketika kita bangun, kita tahu lagi. Nah, jadi mengetahui apapun itu adalah kesadaran. Jadi kalau kita tahu apa itu adalah kesadaran. Nah, contoh kalau ngantuk datang, kita tahu sebentar lagi kita tertidur. Berarti ini adalah ngantuknya yang kuat. Sedangkan kesadaran ini netral. Jadi kesadaran itu netral. Sedangkan pikiran itu adalah kuat. Nah, mungkin dikit banyak Anda bisa pahami kesadaran itu adalah mengetahui atau tahu itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat tentang pikiran. Coba kita teliti 6 indera kita dulu.
Kita semua tahu indera mata, indera yang ada di mata untuk melihat, indera di kuping atau telinga itu mendengar, indera hidung untuk mencium, indera lidah untuk mengecap, indera kulit untuk meraba, halus atau kasar dan sebagainya, dingin, panas. Itu hanya 5 indera. Lalu indera pikiran di mana? Indera pikiran ada di otak kita. Nah, di dalam Dhammapada nomor 1 Sang Buddha mengatakan pikiran adalah pemimpin. Dia memimpin, dia melopori, dia membentuk. Apa yang dia pimpin? Dia memimpin 5 indera kita. Ketika misalnya muncul karma baik lampau, dia langsung muncul di otak, di pikiran kita. Lalu dia menguasai, memimpin. Kita punya mata, melihat pun baik, ketika dengar pun baik, mencium pun baik, mengecap pun baik, semua pun baik. Tapi kalau muncul yang tidak baik, melihat pun jelek, mendengar pun jelek, semua pun jelek. 5 indera itu dipimpin oleh pikiran. Nah, pikiran itu semua dari hasil karma lampau, buah karma lampau, hasil dari dalam, buah karma lampau. Nah, pikiran adalah pemimpin, lalu dia melopori. Ketika kita ikutin, kesadaran kita ikutin, melihat sesuatu muncul benci, kita ikutin dengan bencinya. Nah, kita memimpin, dia melopori kita untuk melakukan kebencian. Ketika kita udah benci, muncul marah terhadap orang lain. Nah, itu Anda menimbulkan, membentuk karma baru lagi. Jadi maka pikiran adalah memimpin, melopori, dan membentuk. Jadi pikiran itu sangat bahaya. Seseorang ingin bahagia, dia harus bisa mengendalikan 6 indera. Dunia ini akan aman. Dunia ini tidak akan kacau balau, akan damai. Kalau semua individu manusia bisa kendali masing-masing 6 inderanya. Khususnya indera 5 indera ditutup, indera pikiran jangan muncul suka dan tidak suka ketika dalam meditasi. Jadi kita bisa melihat pikiran itu semua hasil karma lampau. Contoh kita lihat lagi, Anda ingin kasih sampaikan. Ketika Anda muncul marah, marah itu datang dari mana? Dari kondisi luar atau kondisi dalam? Anda pasti menjawab, itu semua dari dalam. Nah, dari dalam itulah buah karma lampau. Buah karma lampau, dia muncul, dia selalu masuk ke otak kita, ke pikiran kita, sehingga dia memimpin 5 indera kita. Kita ikutin, kita terhanyut oleh segala problem. Nah, dunia ini kalau Anda mau sehat, tingkatkanlah kesadaran Anda. Kalau kesadaran Anda lebih bisa ditingkatkan dengan baik, semakin tinggi kekuatannya ada. Kemampuan kesadaran dan kekuatan kesadaran itu semua harus dipupuk, dilatih. Yang ketiga, dikembangkan. Setelah kita kembangkan, kita menguasai. Coba kita perhatikan. Kalau seseorang kesadarannya lebih rendah, pikiran lebih tinggi, maka pikiran yang menguasai kita. Nah, kesadaran itu adalah diri kita. Apa yang kita ketahui, itulah diri kita. Ketahui apapun, itulah kamu. Itulah diri Anda. Jadi kesadaran adalah diri kita. Dia adalah tuan rumah. Sedangkan pikiran itu adalah tamu. Semua hasil karma lampau. Dan dia sifatnya ego. Melekat. Melekat kepada apa? Kesadaran. Kesadaran siapa? Diri kita. Dia itu semua hasil dari pembebasan meditasi. Sadari dan catat. Sehingga kesadaran terbebas dari kekuatan batin. Itulah diri kita. Kesadaran. Lalu kesadaran kalau lebih rendah, pikiran lebih tinggi, maka kehidupan kita itu diatur oleh pikiran. Jadi boleh dikatakan sakral lampunya ada di pikiran. Maka kehidupan ini kita bergejolak.
sehingga kita merasa enak tidak enak, muncul rasa marah dan tidak puas dan sebagainya, ratap tangis karena masalah pikiran itu sendiri. Jadi udah jelas pikiran itu semua bekerja kalau kita tinggi. Dan tadi Bande udah jelasin pikiran itu kuat sekali. Kenapa dia kuat? Karena itu hasil karma lampau. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan. Jika seseorang dalam kehidupan sehari-harinya ingin hidup lebih nyaman, lebih tentram, dia harus berusaha meningkatkan kesadaran naik hingga pikirannya ke bawah. Ketika pikiran sudah di bawah, kita sudah di atas, maka kita menguasai pikiran. Itu kita akan menguasai pikiran. Maka Sang Buddha mengatakan kemampuan kesadaran, kekuatan kesadaran, atau disebut indriya ini. Indriya ada 5, bala ada 5. Itu bisa kita latih. Pertama, kita harus pupuk dulu. Ketika pupuk, kita harus melatih. Setelah melatih, kita harus mengembangkan. Mengembangkan artinya kontinuitas antara praktek meditasi terus. Tanpa kontinuitas, kita nggak bisa mendapatkan kemampuan dan kekuatan spiritual. Jadi, spiritual seseorang ingin berkembang, dia harus mengembangkan kesadarannya. Kesadaran mau berkembang, dia harus menjalankan sila dan samadhi ini. Dia harus memupuk apa? Dia harus selalu berdana, mempunyai cinta kasih. Dia harus mempunyai sila, morality. Lalu dia melatih meditasi. Ketika melatih meditasi, dia rutin lakukan terus menerus. Karena metasila samadhi ini terus menerus. Sehingga dia akan menguasai pikirannya. Ketika pikiran dikuasai oleh kesadaran, maka nanti kesadaran sudah tinggi, pikiran sudah rendah. Ketika pikiran sudah rendah, kamu gampang mengaturnya. Nah, fenomena ini jadi jelas. Sang Buddha mengatakan bahwa spiritual, kemampuan dan kekuatan spiritual seseorang akan berkembang. Anda selalu merenung perbuatan baik Anda, meditasi Anda, sehingga Anda muncul suatu kebahagiaan. Muncul gembira. Ketika gembira, hati kaku pun bahagia. Hati bahagia, badan jasmani pun jadi tenang. Ketika badan jasmani tenang, perasaan pun jadi senang. Perasaan senang, kesadaran memusat. Disinilah Anda harus melatih melalui bagaimana melatih kesadaran itu meningkat. Salah satu ada 4 dari Iddhipada. Iddhipada Sang Buddha mengatakan seseorang mempunyai kemampuan adi duniawi. Dia harus memiliki kemauan canda. Canda yang kuat. Kemauan untuk mau melatih. Lalu wirya. Dia harus semangat. Usaha. Semangat dan usaha terus menerus. Kekotoran batin yang muncul kita lenyapin dan sebagainya. Lalu dia memiliki cita, kesadaran terbebas. Karena dia berusaha sering meditasi. Dia sering mendapatkan kesadaran yang terbebas dari kekotoran batin. Itulah cita. Lalu dia wimamsa. Dia mempunyai kemampuan dari kebijaksanaan. Karena dia selalu mengikis kekotoran batin. Otomatis dia sangat bijak. Kesadaran semakin meningkat. Dia pasti, orang itu pasti bijak. Kebijaksanaan semakin menguat. Itulah membuat seseorang menimbulkan iddhipada. Kekuatan adi duniawi dia akan muncul. Jadi sekali lagi, indera 5 itu ada 5, yaitu pertama sadar. Sadar, kemampuan. Indriya itu kemampuan kesadaran. Kemampuan kesadaran itu muncul dari hasil meditasi. Yaitu pertama sadar. Sadar bukan keyakinan terhadap agama tertentu, tapi keyakinan dari hasil praktek meditasi. Dan dia akan yakin bahwa segala sesuatu hambatan muncul
semua cuma muncul berlangsung dan lenyap. Dan dia itu bisa atasi, sadar. Lalu dia harus memiliki wirya. Wirya dia akan muncul karena dia bisa mampu melenyapkan. Wirya piti pasadi dia muncul. Dia memiliki wirya. Lalu dia memiliki sati, perhatian yang kemampuan perhatian terhadap objek semakin meningkat. Tapi Anda nggak pernah melatih, tidak bisa mendapatkan indriya 5 ini. Sati sudah dapat, akan mendapatkan samadhi. Samadhi artinya, karena nggak bisa diterjemahkan dengan konsentrasi. Jadi samadhi adalah sebenarnya, karena nggak ada bahasa Indonesia yang tepat, Anda gunakan samadhi kembali. Jadi samadhi adalah kesadaran pada saat itu terbebas dari kekuatan batin. Maha kiriya, maha kusala. Itu di Abhidhamma mengatakan itu. Jadi sebenarnya terbebas dari kekuatan batin. Kesadaran itu samadhi. Lalu muncullah panya, kebijaksanaan. Panya juga nggak bisa diterjemahkan kebijaksanaan. Tingkat kesadaran semakin meningkat. Karena orang tingkat kesadaran semakin meningkat, dia pasti bijaksana. Jadi bisa dikatakan kesadaran meningkat, dia memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Jadi dengan indera 5 ini, dia mempunyai kemampuan. Dari kemampuan itulah muncul suatu kekuatan, yaitu pancabala. Pancabala isinya juga sama, 5 itu sendiri. Yaitu Anda dapat pertama sadar, hasil dari praktek meditasi, muncullah suatu kekuatan keyakinan bahwa itu semua akan lenyap. Maka kita bisa paham ini, maka kita selalu menyediakan waktu untuk duduk meditasi, mengikis segala kekuatan batin yang kita miliki. Lalu kita munculkan, semangat itu muncul sendiri. Wirya bala, semangat, kekuatan wirya semakin kuat, membuat kita terdorong. Oh ya, semua bisa lenyap, membuat kita segar. Jadi orang suka bermeditasi bukan karena ketagihan, tapi karena kebutuhan. Jadi sila, dana, sila, meta, samadhi ini harus jadi kebutuhan. Butuh apa? Kenapa kita butuh? Karena kita selalu diserang oleh pikiran-pikiran yang hasil buah karma lampau. Tentunya seiring karma masing-masing. Jadi kalau pikiran datang, tentunya tidak nyaman kehidupan hari-hari kita. Nah, untuk mengatasi inilah, Anda harus sering menjalankan meditasi. Anda selalu saran, Anda walaupun datang ke retret 10 hari, Anda meningkatkan. Kalau Anda belum ada samvega, Anda harus melatih dalam kehidupan sehari-hari, minimum 3 jam sehari-hari, supaya kita bisa lenyapkan kekuatan batin yang muncul, sehingga kita hidup lebih nyaman. Kalau datang samvega, ya datanglah retret agak panjang, supaya bisa mendapatkan kualitas kesadaran lebih tinggi, kemampuan, kekuatan dari kesadaran semakin meningkat, sehingga akan kita bisa bebaskan dari segala kekuatan batin sehingga mencapai nibbana. Nah, ini sekedar untuk menjelasin tentang kesadaran dan pikiran. Mungkin penjelasan ini juga sangat jelas tentang kesadaran pikiran. Manda ingin jelasin tentang jasmani. Jasmani kita, jasmani ada 2, rupa dan kaya. Rupa jangan diterjemahkan jasmani kasar ini. Jasmani kasar itu adalah kaya dalam bahasa Pali. Sedangkan rupa itu jasmani berupa mental. Contoh kita melihat sinar, melihat makhluk dan sebagainya. Itu ketika kita melihat dengan kasat mata itu disebut rupa. Jadi bukan kaya. Kalau di kanda itu semua rupa, tidak ada kaya. Kaya, kalau Anda ingin belajar jasmani ini, yang kasar ini, Anda harus banyak belajar di ilmu biologi. Kalau Anda mau belajar rupa, Anda belajar di Abhidhamma yang dikupapas dengan lengkap. Kenapa jasmani ini penting dibahas? Jasmani ini bisa membuat kita mencapai kesucian. Jasmani ini juga bisa membuat
kita masuk neraka. Tergantung bagaimana seseorang menggunakan jasmaninya yang masih ada ini, yang masih melengket kepada kesadarannya. Dia bisa gunakan dengan baik, maka dia akan banyak berbuat baik sehingga dia bisa mencapai tataran kesucian. Kita melihat sama Sang Buddha, Bodhisatta, ketika mau capai kebudaan, beliau selalu harus lahir jadi manusia. Kenapa demikian? Karena di alam manusia mempunyai jasmani kasar yang bisa menjadi objek pencapaian pembebasan. Di episodes yang lalu Bante mengatakan objek jasmani kaya itu paling tepat, karena di dalam jasmani ini ya objek netralnya lebih banyak dibandingkan objek eksternalnya. Bisa dikatakan objek internalnya 80-90% objek internalnya ada di jasmani, sedangkan eksternalnya cuma sekitar 10-20%. Itu tergantung seseorang. Jadi kalau berbeda dengan Anapanasati, dia kebalikan, objek internalnya cuma 20%, 10-20%, eksternalnya 80-90%. Itu contoh angin dan sebagainya. Itu kan objek eksternal. Nah, ini malam ini Bante tidak membahas ini, setelah kita bahas tentang jasmani. Kita melihat jasmani ini sangat membutuhkan kesadaran. Tanpa kesadaran, jasmani ini bisa busuk. Contoh ya, mayat. Mayat itu seseorang yang sudah meninggal. Ketika dia sudah meninggal, mayat ini 2 hari pasti busuk. Orang yang sudah meninggal, kesadaran sudah tidak di jasmani lagi. Kesadaran tidak di jasmani itu dia sudah meninggal. Dicubit pun tidak dia ada rasa apapun.